Efek Compton merupakan suatu proses tumbukan antara foton partikel cahaya dengan elektron bebas, sehingga menghasilkan panjang gelombang atau energi yang berbeda setelah tumbukan, sehingga panjang gelombang foton setelah tumbukan akan menjadi lebih besar dengan energi yang lebih kecil. Latar belakang dari efek Compton itu awal mulanya ditemukan oleh Arthur H. Compton pada tahun 1923. Nah, saat ia meneliti interaksi antar sinar X dan elektron bebas pada suatu bahan, sebelum penemuan ini, teori klasik mengenai gelombang elektromagnetik, khususnya teori gelombang cahaya menurut Maxwell tidak dapat menjelaskan mengapa panjang gelombang sinar X yang dipantulkan oleh suatu bahan berubah setelah tumbukan. Nah, menurut teori gelombang klasik, ketika sinar X mengenai elektron, energi seharusnya ditransfer dalam bentuk getaran tanpa mengubah panjang gelombang. Namun, hasil percobaan Compton menunjukkan bahwa terjadi perubahan panjang gelombang pada sinar X setelah bertumbukan, yang dihamburkan menjadi lebih besar daripada panjang gelombang awalnya. Nah, fenomena ini juga hanya bisa dijelaskan jika cahaya dianggap sebagai partikel atau foton yang memiliki energi dan momentum. Nah, dalam tumbukan antara foton dan elektron, sebagai energi dan momentum foton berpindah ke elektron, menyebabkan foton terpental dengan energi yang lebih kecil dan panjang gelombang lebih besar. Nah, demikian efek Compton menjadi bukti kuat bahwa cahaya memiliki sifat ganda, yaitu bersifat sebagai partikel dan juga bersifat sebagai gelombang, dan memperkuat dasar dari mekanika kuantum atau fisika modern. Proses terjadinya efek Compton pada saat tumbukan, foton memindahkan sebagian energinya ke elektron sehingga terlempar keluar dengan kecepatan tertentu. Akibat kehilangan energi tersebut, foton yang dipantulkan memiliki panjang gelombang yang lebih besar dan energi yang lebih kecil dibanding sebelum tumbukan. Proses panjang gelombang ini menunjukkan bahwa cahaya bersifat seperti partikel karena interaksinya yang terjadi mirip dengan tumbukan elastis antar partikel. Proses ini menjadi bukti kuat sifat dualisme gelombang partikel dan membantu memahami struktur materi pada skala mikroskopik. Jadi kan persamaan utama efek Compton itu ada untuk delta lambda sama dengan lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per M C dalam kurung dikali 1 min cos theta. Jadi untuk delta lambda ini menyimbolkan pergeseran panjang gelombang. Ini tuh adalah nilai yang kita cari seberapa besar panjang gelombang foton bertambah. Satuan ini adalah meter. Untuk lambda aksen panjang gelombang foton akhir. Jadi ini tuh panjang gelombang foton setelah tumbukan. Nilainya akan selalu lebih besar atau sama dengan lambda. Untuk lambda, panjang gelombang foton awal, panjang gelombang foton sebelum tumbukan, misalnya ini panjang gelombang sinar X. Lalu untuk H, ini konstanta Planck. Ini sebuah konstanta fundamental di fisika kuantum. Nilainya itu adalah H 6,626 dikali 10 pangkat 34 joules. Lalu untuk M, ini massa diam elektron. Konstanta lain yaitu massa elektron saat ia diam. Nilainya ini sebesar 9,11 dikali 10 pangkat min 31 kg. Lalu untuk C, ini nih kecepatan cahaya, konstanta fundamental kecepatan cahaya dalam vakum. Nilainya adalah sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 milisecond. Lalu untuk theta di sini untuk sudut hamburan si foton tersebut. Lalu poin-poin penting untuk panjang kelompok foton ini adalah, jika Anda perhatikan nih, pada bagian H per MC,
Semua nilai di dalamnya adalah H, M, dan C adalah konstanta fisika. Jika kita hitung nilainya, kita akan selalu mendapatkan sebuah konstanta baru yang disebut panjang gelombang Compton untuk elektron lambda C. Lambda C ini lambda C sama dengan H per MC kurang lebih 2,426 dikali 10 pangkat meter atau 0,00243 nanomilimeter. Jadi persamaan tersebut bisa ditulis ulang dalam bentuk lebih sederhana sebenarnya tuh, yaitu delta lambda sama dengan lambda C dikali 1 min cos theta. Jadi kesimpulannya itu adalah persamaan ini menunjukkan besar pergeseran panjang gelombang delta lambda hanya bergantung pada sudut hamburan yaitu theta dan tidak bergantung pada panjang gelombang dan awal foton. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip kerja efek Compton. Nah, efek Compton ini itu terjadi ketika partikel cahaya atau foton berenergi tinggi seperti sinar X atau sinar gamma itu menumbuk ke elektron bebas pada suatu bahan. Nah, saat tumbukan berlangsung, sebagian energi foton itu berpindah ke elektron sehingga elektron terlepas dan bergerak menjauh dari atomnya. Nah, foton yang menumbuk itu tidak hilang, tetapi terpental ke arah lain dengan energi yang lebih kecil akibat kehilangan sebagian energinya. Nah, hal ini itu menyebabkan panjang gelombang foton yang terpental menjadi lebih panjang dari sebelumnya, dan perubahan ini disebut pergeseran Compton. Nah, fenomena itu menunjukkan bahwa cahaya itu tidak hanya berperilaku seperti gelombang, tetapi juga memiliki sifat partikel karena dapat mentransfer energi dan momentum saat pertumbukan dengan elektron. Nah, dengan demikian, efek Compton itu menjadi salah satu bukti penting dalam fisika kuantum tentang adanya dualisme gelombang partikel, yaitu kemampuan cahaya untuk bersifat sebagai gelombang dan sekaligus sebagai partikel, tergantung pada interaksinya. Teleskop Compton, di mana ini tuh biasa disingkat dengan COMTEL. Nah, untuk teleskop ini merupakan teleskop pencar Compton yang biasanya itu dibagi menjadi 2 instrumen. Nah, pada tingkat atas ini sinar gamma Compton ini menyebar secara kosmik gitu dalam sebuah elektron, yaitu dalam suatu scintillator.